Dah. Udah nge-record kan ya, Nas? Iya. Oke deh. Oke, kita mulai. Bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita buka. Sekarang kita di bab 4 tentang getaran dan gelombang. Jadi di bab 4 ini poinnya itu ada 3. Kita belajar 3 materi. Getaran harmonis sederhana, terus ada getaran, ada gelombang. Nah, ini ada gelombang. Lagi kita ke bawah dulu. Gelombang bunyi sama gelombang cahaya. Nah, sama gelombang cahaya. Nah, yang pertama kita ke konsep dasarnya dulu nih. Ini di getaran harmonis sederhana atau GHS itu adalah gerakan bolak-balik melalui titik keseimbangan dengan amplitudo atau yang disebut simpangan maksimum serta frekuensi dan periode yang tetap. Nah, ini rumusnya. Ini mah gampang nih rumusnya. Gitu doang. Terus ada sudut fase dan getaran. Ini omega ya. Ini omega. Ini waktu. Ini fase getaran. Ini sudut fasenya. 2V sama dengan waktu per periode. Kalau T kecil itu waktu, kalau T besar itu periode. Dia satuannya sama-sama sekon. Nah, terus kalau ini itu ada pada bandul, berlaku kayak gini. Rumusnya. T sama dengan 2V akar L per G. Kalau misalnya ada bandul, kalau misalnya ada bandul, pakai rumusnya yang bandul gini ya, yang gini-gini. Bandul. Yang kayak gini namanya bandul. Nah, terus habis itu ada sistem pegas yang kemarin, yang kayak gini. Nah, ini ngitung periode sama frekuensinya pakai rumus ini. Soalnya di pegas sama di bandul itu kan dia juga ini ya ngebentuk suatu gelombang, suatu getaran juga. Nah, jadi dia itu masih berhubungan sama di bab 4 ini. Nah, terus ini ada persamaan-persamaannya. Ada simpangan, kalau persimpangan persamaannya kayak gini. Kecepatan, percepatan, terus energi kinetik, energi potensial, sama energi mekanik. Ntar dibaca-baca aja di modul. Nah, langsung deh. Kita mulai ke bab selanjutnya itu gelombang. Nah, ini gambar gelombang. Panjang satu gelombang itu dihitung dari satu puncak sama satu lembah. Nah, ini namanya puncak. Yang di atas ini namanya puncak. Yang di bawah ini namanya lembah. Nah, jadi kalau segini, ini besarnya satu gelombang. Berarti kalau di gambar ini ada berapa gelombang, Nas? Lihat. 1. 2. Iya, 2. Soalnya dia ada 2 puncak sama 2 lembah. Tapi kalau misalnya dia bentuknya kayak gini, berarti dia 1,5 gelombang. Tuh.
Nah, terus gimana ya catatan aku? Nah, terus ini ada persamaan gelombang berjalan. Persamaan gelombang berjalan. Ini ada plus minusnya nih. Jadi aku mau nambahin. Jadi kalau di gelombang berjalan itu dia ini amplitudonya berubah-ubah. Amplitudonya dia tuh berubah-ubah. Amplitudonya dia berubah. Nah, jadi di gelombang berjalan ini dia ini ada dua kurva. Tulisin deh. Memiliki dua kurva. Apa ini aja deh, bentar. Aku cari define-nya dulu. Aku kasih tahu. Jadi di gelombang berjalan ini tuh dia yang berubah itu amplitudonya berubah. Amplitudonya yang berubah. Nah, dia itu ada memiliki dua kurva. Kakak gambar, Kak. Kenapa? Kakak gambar. Iya. Kelihatan nggak tulisannya? Ada sih. Ada tulisannya nggak? Cuman kayak yang tadi di samping A berubah sama memiliki dua kurva udah. Oh ya itu. Nah, yang pertama itu ada kurva sin. Nah, kalau kurva sin itu bentuk gelombangnya dia kayak gini. Aduh, miring. Nggak kelihatan gambar. Udah. Ini HP aku atau gimana? Nah, gitu. Kalau kurva sin kayak gini bentuk gelombangnya. Nah, terus yang kedua itu ada kurva cos. Kakak keluar dulu deh coba. Kenapa? Keluar dulu coba. Emang nggak kelihatan ya? Nih bener, aku kirim ke WA deh. Bentar. Oh, kayaknya aku di stop share dulu deh. Oh, ini nggak... Oh iya, bentar, Nas. Itu doang tuh, Kak. Oh iya, aturan aku di advance. Kelihatan? Taruh. Bentar aja dulu. Nah, Kelihatan? ya baru. Nah, terus habis itu kurva cos. Kalau kurva cos bentuknya itu dia... Nah, begini. Nah, terus habis itu kalau misalnya ada gelombang yang bentuknya kayak gini nih. Nah, berarti dia ini memiliki amplitudo yang positif. Nah, terus kalau misalnya gelombang yang amplitudonya negatif, dia gambarnya kayak gini. Nah, dia di bawah, dari bawah. Ini yang memiliki amplitudo negatif. Kenapa kayak gini? Soalnya kan misalnya nih, ini kan
sumbu ya. Ini sumbu X. Ini 0 nih, di sini 0. Kan kalau yang di atas itu bernilainya positif kan. Kalau yang di bawah nilainya negatif. Nah, makanya kalau amplitudenya positif, berarti dia gelombangnya bentuknya dia dari atas. Tapi kalau misalnya dia amplitudenya negatif, dia bentuk gelombangnya dari bawah kayak gini. Nah, berarti ini persamaannya kalau kayak gini, Y sama dengan A sin WT min KY. Kenapa dia sin? Soalnya dia kurvanya menunjukkan kurva sin. Kecuali kalau dia kayak gini. Nah, ini berarti persamaannya Y sama dengan A cos WT min KY. Itu. Kalau persamaannya, kalau misalnya gelombangnya kayak gini, berarti gimana, Nas? Persamaannya? Oke. Y Cos. sama dengan Oke, min nih tapi di depan. ya min A A. cos. Sin apa kos? Sin apa kos? Cos. Sin apa kos? Kalau kos itu Hmm. perutnya yang nempel sama tiang ini. Kalau kayak gini sin, soalnya simpulnya yang nempel sama tiang. Gitu. Oh, pantesan. Kirain kebalik. WT min KY. Gitu. Nah, tadi kan yang di PDF nih. Ini kan ada plus minusnya ya. Nih, jadi dilihat plus minusnya itu dari arah datangnya kurva. Ini tuh dilihat plus minusnya dari arah datangnya gelombang maksudnya. Gelombang. Nih, jadi kalau misalnya ada gelombang kayak gini. Nah, dia kan datangnya dari arah kiri ke kanan kan. Nih A ke B gitu. Ini tuh arahnya kiri ke kanan. Dari arah kiri ke kanan. Nah, berarti kalau datangnya dari kiri, dia itu nilainya negatif. Tapi kalau misalnya kayak gini, bedain warnanya. Kalau misalnya kayak gini. Nah, ini kan arahnya dari B ke A ya, dari kanan ke kiri. Nah, dia ini arahnya berarti nilainya itu positif kayak gitu. Kamu ingat-ingat aja kalau dari kiri dia itu negatif nilainya, kalau dari kanan dia positif. Jadi kalau misalnya nih gelombangnya kayak gini nih. Ini kan datangnya dia dari arah kiri ya. Nah, berarti di sininya dia nilainya negatif gitu. Nah, jadi kamu cara mengetahui persamaan gelombang. Cara mengetahui persamaan gelombang. Yang pertama itu cari tahu dulu. Cari tahu kurvanya. Dia sin atau cos atau tan. Oh iya, aku belum ngasih tahu. Kalau tan itu bentuk kurvanya kayak gini. Kurva tan itu dia gini. Dia bentuknya tuh kayak apa ya? Nih, pokoknya bener-bener. Set, itulah.
ini tuh gini loh. Bentuknya tuh nggak kayak perut, nggak kayak kurva gini. Jadi kalau tan itu bentuknya tuh kayak segitiga. Nah, ini namanya kurva tan. Nah, terus yang kedua, apalagi tuh tadi amplitudonya ya. Perhatikan amplitudonya. Amplitudo. Nah, terus yang ketiga, sama perhatikan arahnya. Nah, jadi gini cara mengetahui persamaan gelombang. Oke, lanjut. Ini masih aku record kan ya, Nas ya? Iya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi gelombang berjalan, sekarang ada yang namanya gelombang stasioner atau gelombang diam. Berarti kalau gelombang diam itu dia amplitudonya itu tetap. Nah, gelombang stasioner atau gelombang diam itu dia tuh ada dua. Ada ujung tetap sama ujung bebas. Maksudnya kayak gimana? Nah, kalau ujung tetap itu bentuknya, nih kan dia kan sin ya. Depannya sin. Nah, berarti dia ngebentuk kurva sin. Nah, tapi kalau ujung bebas dia gambarnya kayak gini. Perutnya yang nempel di tiang. Nah, gitu. Terus ini XS ini dia untuk mencari jarak simpulnya. Kalau XP jarak perutnya. Jadi kalau di ujung terikat sama ujung bebas ini berkebalikan gitu. Jadi kalau di ujung terikat dia rumus yang jarak simpulnya setengah lambda kali N. Tapi kalau di ujung bebas, rumus yang setengah lambda kali N ini jadi rumus jarak perut nih. Nah, pokoknya dia tuh kalau yang ada 2N+1 kayak gini nih, ini jarak perut punya yang ini, yang terikat. Tapi kalau di ujung bebas, yang 2N+1 ini tuh jadi jarak simpulnya yang punya ujung bebas. Pokoknya dia berkebalikan deh rumusnya. Dua N seperempat. Seharusnya ini rumusnya tuh, ini salah nih. Sebentar Nas, ada yang salah kayaknya nih. Ini rumusnya pokoknya kalau di ujung bebas itu rumus XS-nya itu jarak simpulnya itu 2N plus 1 seperempat lambda. Nah, kalau perutnya dia itu setengah N lambda. Pokoknya kebalikannya dari ini, ujung bebas. Ini salah nih. Salah. Ini yang benernya ya. Ini yang benernya ya. Oke. Iya. Dah. Jadi Pokoknya berkebalikan gitu dia. Nah, terus kalau persamaannya kayak gimana tuh? Nih, persamaannya nih. Pokoknya kalau ujung bebas, dia itu cos dulu, baru sin. Cos KX sin WT. 2A cos KX sin WT. Dia cos karena dia ngebentuk, gelombangnya itu ngebentuk kurva cos. Tapi kalau di ujung terikat, dia sin KX cos WT. Karena dia di ujungnya ini
kurvanya ini ngebentuk kurva sin. Kayak gitu. Pokoknya berkebalikan gitu. Intinya jangan sampai ketukar. Nah, gitu. Terus ini kan ada n-nya gitu ya. Jadi kalau n itu maksudnya apa? N itu di sini ada nggak keterangannya? Nggak ada ya. Jadi n itu adalah simpul. Jadi kalau misalnya ada nih simpul 1. Nah, kalau simpul 1 berarti dia nilainya 0. Kalau simpul 2 berarti dia nilainya 1. Pokoknya gitu. Nih, jadi kan misalnya gelombang ini kan gini ya. Aku gambar ini. Nggak mau keluar. Nah, ini tuh yang di ujung-ujung kayak gini. Ini namanya simpul. Ini simpul 1, ini simpul 2, ini simpul 3, ini simpul 4, ini simpul 5. Kalau yang ini namanya perut. Bedain warnanya. Kalau yang ini namanya perut. Perut 1, ini perut 2, ini perut 3, nah ini perut 4. Gitu. Jadi kalau misalnya ada soal simpul kedua, nah berarti dia n-nya itu nilainya 1. Gitu. Terus kalau misalnya di soal simpul keempat, berarti nilainya berapa n-nya? Nilai n-nya? 3. Jadi n itu simpul dikurang 1 lah ya. Gitu, Nas. Udah sih, gitu aja. Wow. Bentar. Kita latihan. Nomor 1. Kita langsung ke latihan. Sebuah perahu bergerak naik turun dengan sangat cepat akibat tinggi dan kencangnya gelombang air laut. Waktu yang diperlukan untuk menghasilkan satu gelombang adalah 2 M itu apa? Milisecond. Jadi gambar dulu nih. Menghasilkan satu gelombang. Berarti kalau satu gelombang gambarnya berarti gini. Ada yang namanya satu puncak sama satu lembah. Nah, untuk menghasilkan satu gelombang dia waktunya berapa? 2 ms. Di sini tulis 2. Sementara itu, jarak dari satu puncak gelombang ke puncak gelombang adalah 2 meter. Oh, berarti nambah lagi nih. Nah, berarti segini dia jaraknya 2 meter. Nah, berarti waktunya, ini waktu ya, ini T-nya. Satuannya ms di sini. 2, ini 3, berarti ini 1. Nah, terus sementara, tadi udah nih ya. Nah, jika amplitudo gelombang 20 meter, berarti di sini dia 20 meter. Kenapa di atas, gak di bawah? Soalnya dia nilainya positif ya. Jadi kita taruhnya di atas. Yang ditanya adalah Vmax. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Jadi yang diketahui itu ada amplitudonya 20 meter. Terus waktunya
Waktunya berarti karena ini ada 1,5 gelombang, kita makainya yang 3 ya, bukan yang 2. Karena kalau dia makainya waktunya 2 milisecond, dia hanya ngebentuk 1 gelombang aja. Nah, karena ini ada 1,5 gelombang, karena kan di sini dibilang ya, dari satu puncak gelombang ke puncak gelombang gitu. Dari puncak gelombang ke puncak gelombang. Nah, jadi dia waktunya itu 3. Karena masih milisecond. Kenapa? Sorry. Oke. Nah, karena dia masih milisecond, kita ubah ke second dulu ya. Berarti 3 dikali, bentar aku hapus dulu. Berarti 3 dikali 10 pangkat min 3. Nah, intinya kan Vmax tuh. Coba tadi dilihat. Kalau kecepatan maksimum apa rumusnya? Nah, ini Vmax. Amplitudo dikali omega. Nah, Vmax itu, kita jawab ya. Amplitudo dikali omega. Nah, amplitudonya kan tadi udah ketahuan tuh. Ada 20 meter ya. Sekarang kita kan belum tahu nih omeganya berapa. Kita cari dulu omeganya. Pakai rumus apa nih kira-kira? Dua VF ya. Nah, berarti, nah terus frekuensi itu kan tadi rumusnya frekuensi itu N per T ya. Nah, bisa nih dihitung. Nah, tadi banyaknya gelombang berapa? 1,5. 1,5. 1,5. 15 kali 10 pangkat min 1. Per T-nya masukin nih. 3 kali 10 pangkat min 3. Udah deh dihitung. Itu. Kelihatan nggak? Yang ini aja deh. 15 kali 10 pangkat min 1 itu dari gelombangnya ya, Kak? Kenapa? 15 kali 10 pangkat min 1 itu dari gelombangnya. Iya, 1,5 jumlahnya. N-nya itu 1,5. Ya kan? 1,5. 1,5. Bisa juga 3/2. Bebas sih mau pakai koma atau pakai pecahan. Gitu. Ini kita hitung aja ya. 15 bagi 3, 5. Mana sih? 5 gitu. Nah, 2V kali 5. Berapa nih jadi ini? 5 kali 10 pangkat 2. Ini kan jadinya 2V ya. Kali 2V. 5 kali 10 pangkat 2. Berapa tuh? 100. 100 ya? 2 kali 5, 10. Tambah 1000 deh. 1000 V. Oh, dikaliin juga ke itunya. Iya, dikaliin. Bener kan ya? Nah, terus langsung deh masukin ke rumus ini. Tadi A-nya berapa? 20. A-nya 20. Nah, terus apa lagi tuh? W-nya
1000. Berarti 20 meter per second. Ini deh. Sebentar, kita lihat. Bener apa salah nih? Bener gak sih Nas aku ngitung? Aku tadi Benar, salah. Kak. Minta jawabannya ke Kak Arifin. Sebentar. Bentar kita hitung dulu. Kan AW. Aku ragu-ragu nih. A-nya 20. W-nya kan 2. IF kan gini. Terus 40 di N per T. N-nya tadi kan 1,5 ya. Per. Kok jadi 40, Kak? 20 kali 2. Ini langsung. Oh. Kan A-nya 20. Kan omega dijabarin tuh. 2 VF. Amplitudenya kan 20 kali 2 V, 40 V. Nah, F-nya dijabarin. N per T. 3 kali 10 pangkat min 3. 15 bagi 3. 5. Oh iya benar. Iya benar. Benar. Jawabannya 20.000 V meter per second. Laju maksimumnya. Oke, lanjut. Nomor berapa lagi? Nomor 2. Nah, yang ditanya apa? Persamaan gelombang tali. Apa aja nih yang diketahui? Pertama tadi kalau cara cari persamaan gimana? Pertama kita cari tahu kurvanya. Dia masuknya bentuk sin, cos atau tan. Coba lihat di sini. Gimana tadi? Nah. Nih, cari tahu kurva. Dia masuknya kurva apa nih? Cos ya? Iya, benar. Dia masuknya kurva cos. Nah, terus habis itu bisa cari tahu kurva. Nih. Perhatikan amplitudonya. Coba lihat dari gelombang. Nah, dia amplitudonya dari atas atau dari bawah? Bawah. Atas atau bawah? Atas. Berarti kalau di atas amplitudonya positif apa negatif? Positif. Amplitudo itu tinggi ya? Kenapa? Amplitudo itu simpangan. Simpangan maksimum. Oh, ke atas gitu maksudnya, Kak. Nih, yang tadi nih kayak di sini. Bentar. Nih, amplitudo kayak gini. Kalau misalnya dia nilainya positif, kalau misalnya dari atas datangnya dia nilainya positif. Tapi kalau misalnya dari bawah nih, gelombangnya dari bawah kayak gini. Nah, berarti dia amplitudonya negatif gitu, Nas. Oh, nah, berarti iya. Kalau ini berarti dari atas apa dari bawah nih? Dari atas. Nah, berarti amplitudonya nilainya apa kalau dari atas? Positif. Positif kan? Iya enggak? Iya. Kirain aku yang panjang 10 meternya itu. Yang panjang apanya? 10 meter. Oh, bukan. Ini panjang gelombangnya ini. Nah, terus yang ketiga, apa lagi nih?
Cari tahu arahnya. Nah, ini dibilang nih, jika arah rambat gelombang dari A ke B, berarti kalau dari A ke B itu dari kiri ke kanan Kiri ya. ke kanan. Arahnya kiri ke kanan. Berarti dia nilainya positif apa negatif? Negatif. Tapi kok kenapa negatif ya, Kak? Yang mana negatif? Oh, yang Ya kan, arahnya. kan kiri ke kanan. Berarti kan harusnya ke kanan kan Nih, coba lihat. positif. Nah, Hujan. ini arahnya negatif. Kenapa? Enggak kan kayak berbanding terbalik gitu. Yang apanya berbanding terbalik? Sama kayak X sama Y gitunya terbalik gitu loh. Kan kalau misalnya X-nya ke kanan kan positif. Oh, gini Nas. Dia kan arahnya datangnya dari kiri ya. Kalau misalnya nih kita lihat di koordinat Kartesius, kan yang di sebelah sini, kurang lurus aku gambar. Nih, kan ada koordinat Kartesius kayak gitu. Ini kan nilainya positif ya kalau di sini. Ininya positif. Kalau di bawah negatif. Ini negatif. Nah, dia bernilai negatif karena dia datangnya dari arah kiri ke kanan. Dari kiri. Kamu fokusnya ini aja dari kiri. Dari arah kiri. Dari arah negatif. Nah, makanya dia nilainya negatif. Tapi kalau misalnya ada gelombang, datangnya dari arah kanan ke kiri. Nah, berarti dia nilainya positif. Karena datangnya dari arah yang positif. Gitu, dari kanan ke kiri. Gitu, Nas. Ngerti gak? Insya Allah ngerti. Nah, coba berarti ini arahnya kan, jika arah rambat gelombang dari A ke B, berarti datangnya dari kiri ke kanan. Nah, berarti dia nilainya apa? Negatif. Benar. Udah deh, berarti persamaan gelombangnya kayak apa nih? Kita buat deh. Persamaannya jadi Y sama dengan A-nya positif ya. A cos berarti. Cos WT min. Ya kan ini arahnya. Min K X. Nah, terus ini kan ada angkanya nih. Nah, kita masukin nih. Berarti Y sama dengan ini CM ya. Kita ubah dulu ya. 5 kali 10 pangkat min 2. Cos. Nah, omeganya belum diketahui. Kita cari tahu. Omega kan sama dengan 2V kali frekuensi. Nah, frekuensi bisa kita jabarin nih. 2V. Karena frekuensi itu sama aja kayak 1 per periode. Nah, berarti ini periodenya kan diketahui nih 2 second. Masukin aja. 2V per 2. Berarti W-nya berapa? V. Kan berarti ini VT masukin. Min K. Nah, untuk cari K-nya, K itu kan sama aja kayak 2V per lambda. Ini lambdanya nih, ketahui. 10 meter. Lambda itu panjang gelombang. Berarti masukin 2V per 10. Berarti K-nya itu 0,2 V. Berarti sini min 0,2 Vx meter. Gitu. Ini persamaannya. Gitu, Nas. Ada yang mau tanyain nggak? Bentar. Oke.
Itu cari omeganya dulu, Kak. Iya. Kan persamaan gelombang kan A cos WT min KX. Nah, karena ini ada angkanya nih, cari dulu omeganya sama nilai K-nya ini. Ini rumusnya W itu sama aja kayak 2VF. Nah, terus F-nya dijabarin. Frekuensi itu kan sama aja kayak 1 per periode ya. Karena di sini yang diketahui periodenya gitu. Frekuensinya kan nggak ada. Jadi dijabarin lagi. F-nya itu 1 per periode. Oke. Kayak gitu. Yang mintanya nggak, Nas? Insya Allah enggak, Kak. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Kesalin aja ya. Pada langit-langit sebuah lift digantungkan. Oh, ini aku coba deh kayak gini aja biar jelas. Dan kita buat lagi. Biar jelas. Ini. Pada langit-langit sebuah lift digantungkan sebuah bandul sederhana dengan massa 40 gram. Berarti M-nya ya 40 gram. Ini ubah dulu nih jadi kilogram. Ini kan. Nah, terus habis itu dan panjang tali berarti L, panjang tali 160 cm. Ubah ke meter. 60 kali 10 pangkat min 2. Periode bandul saat lift bergerak ke atas dengan kecepatan tetap. Periode ya. Periode atas itu A. Sedangkan percepatan tetapnya itu, percepatan atasnya itu dia tetap. Kecepatan nih. Kirain percepatan. Bentar. Berarti V ya. Berarti V. Itu dia tetap. Nah, kalau misalnya kecepatan tetap itu, yaitu percepatannya itu bernilai 0. Sehingga dia memakai percepatan gravitasi. V-nya konstan. Nah, lanjut. Apalagi sih tadi? Lagi loading nih, bentar. Gimana? Ini ya soalnya. Nah. Sementara itu, periode bandul saat lift bergerak ke bawah dengan percepatan tetap. Nah, ini dikasih tahu nih. Berarti A ke bawah. Dia nilai percepatannya itu 3,6 meter per second. Periode bawahnya B ya. Kenapa B? Nih, periode bandul saat lift bergerak ke bawah dengan percepatan tetap 3,6 adalah B. Yang ditanya itu perbandingan nilai A dan B. Berarti yang ditanya periode.
atas sama periode bawah. Ini kan pada bandul ya? Pada bandul. Nah, tadi kan di halaman berapa tuh? Yang ada bandul-bandul. Nah, kalau nyari periode pada bandul, kan itu ya, T sama dengan 2V akar L per G. Nah, berarti kita cari dulu nih. Pertama, kita cari TA dulu. TA berarti 2V akar L per G. Masukin deh. 2V akar L-nya berapa tadi? 160 kali 10 pangkat 2. G-nya 10 ya. Coret, berarti TA-nya 2V akar 16 berapa? 4. 4 ya. 4 dikali akar 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 1 ya. Nah, berarti ketahuan nih TA-nya nilainya 8V kali 10 pangkat min 1. Nah, terus kita cari TB-nya. Oh, 10 pangkat min 1 Kak. Kenapa? Oh, itu dikeluarin dari akarnya ya? Iya, akar dari 10 pangkat min 2. Sekarang kita cari TB-nya. 2V kan. Oke. Masukin deh 2V akar L-nya berapa tadi? Sama ya. 160 kali 10 pangkat min 2 per. Nah, ini dia kan G-nya percepatan ya. Nah, kalau yang ke bawah, dia itu makanya yang 3,6. Soalnya dia percepatan. Percepatan saat ke bawahnya dia diketahui. Kan kalau tadi pas periode atas, dia nilainya pakai percepatan gravitasi ya. Soalnya dia kecepatannya tetap nih. Dengan kecepatan tetap, makanya dia pakai gravitasinya 10. Cuman kan kalau yang bergerak ke bawah, dia dikasih tahu tuh percepatan tetapnya 3,6. Nah, berarti kita pakai ya ini 3,6. 36 kali 10 pangkat min 1. Itu. Hitung deh. Berarti apa nih? 16 kali 10 pangkat min 1 jadi ya. Ini kan habis nih jadinya. Berarti TB-nya 2V. Akar 16 berapa? 4 per akar 36 6. Nah, berarti nilainya 2 bagi 6 kan 3 ya. Berarti 4 per 3V. Nah, baru deh kita bandingin. TA dibanding TB. Jadi TA-nya berapa? 8 kali 10 pangkat min 1 second. Atau 8 per 10 gitu ya. Second. Itu gini. 8 per 10 banding. Ada V-nya ya? 4 V per 3. Nah, V-nya coret. Nah, 8 dikali silang ya, kita kali silang. 8 kali 3 banding 4 kali 10. Itu ya. Ini bisa dicoret ya. Bangga gini aja deh jumlahin. 24 bagi 40. Biar nggak bingung. Terus kecilin nih. Bagi berapa kira-kira? 4. Bagi 4 ya. 6
banding 10. Nah, berarti ini jawabannya. Jawabannya 6 banding 10. Gitu, Nas. Ada yang mau tanyain nggak, Nas? Dikecilin lagi ya berarti ya? Oh, bagi 2 ya? Bagi 2. Oh iya, bisa. Iya, bisa. Iya nggak sih? Bagi 2. 3 banding 5. Berarti ini kecil. Perbandingan lift saat bergerak ke atas dengan periode lift saat bergerak ke bawah. Nah, ada yang mau tanyain nggak, Nas? Coba ke atas. Coba. Enggak. Aku gedein. Dari tadi geluduk, Kak. Kenapa? Dari tadi geluduk. Nah, gini nih. Udah kelihatan nggak? Udah. Kelihatan nggak? Kecil banget. Nah. Jelas gak, Nas? Kalau nggak jelas, ntar aku jelasin lagi. L itu apa, Kak? L itu panjang tali. Panjang tali. Dah. Dah. Ya. Ya kan? Oke, lanjut. Lanjut lagi nih. Bedanya TA sama TB apaan, Kak? Kok satuannya S yang TA? Sama kok, ini juga second. Oh, second. Kan periode. Kalau TA itu saat lift bergerak ke atas, kalau TB saat lift bergerak ke bawah. Periode saat lift bergerak ke atas banding periode saat lift bergerak ke bawah. Tuh. Gitu. Coba nih, sekarang kita ke soal ini dulu nih. Yang benar, semua jawaban benar, yang ada opsi-opsi kayak gini. Oh ya, sebuah gelombang menjalar ke kiri. Nah, berarti dia datangnya dari kanan ke kiri, makanya dia nilainya positif di sini. Dengan persamaan, ini nomor berapa ya? Nomor 5 ya? Kita kerjain. Y sama dengan 2 sin Pi T. Oke. Kita langsung kita lihat dulu nih pernyataan pertama. Amplitudo gelombangnya 0,2 cm. Benar apa salah, Nas? Amplitudenya 0,2 cm. Mana coba? Gimana cara ininya ya? Nih, ini soalnya. Kan tadi pernyataan pertama menyatakan bahwa amplitudo gelombangnya adalah 0,2 cm. Nah, coba lihat di soal. Benar atau salah? Lihat persamaannya. Salah. Iya, seharusnya amplitudonya berapa? Salah ya, harusnya amplitudonya itu 2 ya. 2 Yang di cm. depannya kan ya, Kak? Kenapa? Oh iya, yang di depannya. Iya, yang di depannya.
Salah ya. Berarti yang bukan yang A jawabannya. Yang B juga bukan. Yang C juga bukan. Yang E juga bukan. Udah ketahuan nih jawabannya yang D. Yang D. Salah ya? Yang E maksudnya. Hanya 4 saja yang benar. Gitu cara cepetnya kalau ngerjain soal UTBK tuh. Gelombangnya? Panjang gelombangnya? Kenapa aku langsung tahu jawabannya yang benar itu E? Kenapa? Tahu nggak? Enggak. Nah, soalnya pernyataan 1 kan salah. Iya salah kan, berarti kan A sama D enggak tuh. Ya ini enggak kan? Enggak kan? Iya. Tinggal C sama E ya? Iya, C sama E. Oke. Nah, berarti gini. Sebentar ya, gengs. Nah, coba kita buktikan. Nomor 2. Panjang gelombang. Panjang gelombang itu apa? L ya? Lambda. Lambda. 1 cm. Coba. Jadi kan kalau lambda itu hubungannya sama K ya. K sama dengan 2V per lambda. Nih, yang kayak soal tadi loh yang aku kerjain di nomor berapa tuh tadi? Ya udah dihapus. Yang tadi, pokoknya kalau K itu sama dengan 2V per lambda. Bener gak nih kira-kira? Coba kita lihat. Nilai K-nya berapa nih? 2. Kalau K itu, dia itu di depan apa? Di depan X atau T? T. Salah. Di depan X. Kan persamaan gelombang itu kan tadi... Oh iya, kebalik. KX, pokoknya K itu di depan X ya. Dia nilainya berapa? 1 kan? Iya. 1. Nah, berarti lambda nilainya berapa? 2. Iya. 2V. Ya. Berarti pernyataan 2 benar apa salah? Salah. Salah. Udah deh. Ini salah. Yang bener nih. Cepat rambat. Berarti V ya. V sama dengan omega per K. Omeganya kan 1. K-nya 1. 1. Benar. Gitu, Nas. Ini salah. Oke. Udah, Nas. Udah. Di SS. Kita lanjut materi dulu deh. Nah, selanjutnya ada gelombang bunyi. Yang pertama itu cepat rambat bunyi. Dalam zat padat, dia kayak gini rumusnya. Ini pada zat cair. B modulus bulk per massa jenis. Ini zat gas kayak gini. Ini tinggal diakalin aja. Terus ada intensitas bunyi. P per A itu luas penampang. P per, ini pakai luas penampangnya, luas penampang pada bola ya. 4VR kuadrat. Ini buat nyari intensitas bunyi. Terus kalau misalnya ada soal yang perbandingan intensitas, nah dia makanya ini. I1 per I2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Ini I1 intensitas sama jarak itu dia berbanding terbalik ya. Makanya dia I1 per I2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Tahu nggak ini dari mana rumusnya? Dari ini, penjabaran. Jadi
Kan ada I, rumus I kan P per 4 VR kuadrat. Coba lihat I sama R kuadratnya. Dia berbanding terbalik kan? I sama dengan 1 per... Nah, dari sini dia dapatnya itu. Gitu. Terus ini ada taraf intensitas bunyi. Kalau taraf intensitas itu satuannya dB atau desibel. Ini rumusnya. Oh iya, ini lagi belajar ini. Udah belajar belum? Di PM. Ya udah kan ya. Besar IO I0 itu 10 pangkat min 12 apa 12 ya? Oh, ini ada nih. Min 12. Nah, gitu deh. Terus ini yang keempat itu ada sumber bunyi. Yang pertama itu ada dawai. Jadi kalau di sumber bunyi ini misalnya harmonik 1, itu dia disebutnya sebagai nada dasar. Kalau harmonik 2 dia nada atas ke 1. Ini harmonik 1 nih harusnya. Ada 1 nih. Nah, terus kalau harmonik 3 dia nada atas ke 2. Kalau harmonik 5 berarti dia nada atas ke berapa? 5. Salah. Harmonik berapa? 5. Nada atas ke berapa? 4. Nah, iya, dikurang 1 aja. Tinggal dikurang-kurangin 1. Itu. Nah, ini kan rumusnya ya. Nih, coba perhatiin kayak gini. Jadi kalau dawai itu rumusnya itu dia itu sama kayak rumus L-nya itu sama kayak pipa organa terbuka. Udah pernah belajar belum, Nas? Belum. Dawai itu apa? Apa? Dawai itu apa? Sebentar. Nah, kalau misalnya yang ditanya harmonik 4. Nah, berarti dia rumusnya itu L sama dengan 4 per 2. Ada 2. Tuh. Kenapa bisa kayak gini? Nih, coba perhatiin. Kalau harmonik 1, dia atasnya 1. Kalau harmonik 2, berarti kalau harmonik 2, berarti 2 per 2, lambda 1 kan. Jadinya lambda 1 gitu. Nah, kalau harmonik 3, atasnya 3. Kalau harmonik 4, atasnya 4. Kalau harmonik 5, berarti 5 per 2 lambda 4 gitu. Jadi kalau yang atas ini menunjukkan harmoniknya, kalau yang ini menunjukkan nada atas keberapa gitu. Ada nggak sih rumus umumnya? Sebentar, Nas, aku cari tahu dulu di buku aku kayaknya ada. Pokoknya setahu aku gitu kalau buat nyari rumusnya. Gini. Ini nih. Yang ini ya. Ya, pokoknya Fn sama dengan N plus 1 per 2L kali V. Nah, N-nya itu apa? N-nya itu nada atasnya. Jadi kalau misalnya tadi nih. Nah, coba lihat. Tadi kan rumusnya Fn sama dengan
N plus 1 V per 2L ya. Nah, coba kita buktiin yang dengan nada atas kedua. Berarti N-nya 2. Berarti F2 ini ya. N-nya taruh 2 ditambah 1 V per 2L. Berarti untuk mencari frekuensi pada nada atas kedua, dia 3V per 2L. Bener kan ini? Gitu, Nas. Ngerti gak? Enggak, belum ngerti. Oke. Kita... Nah, ini kan di sini nih, di modul ini kan cuma dikasih tahu rumusnya tuh ada nada dasar atau harmonik 1, nada atas ke-1 atau harmonik 2, nada atas kedua atau harmonik 3. Tapi kalau misalnya di soal UTBK ada pertanyaan, tentukan rumus dari nada atas kelima. Nah, itu kan kita nggak tahu ya gimana cara cari rumusnya gitu. Nah, di sini ada nih cara nih bentuk umumnya kayak gini. Tadi misalnya nih ada soal, tentukan rumus nada atas kelima. Itu kan. Nah, berarti N-nya 5. Karena dia nada atas kelima. Nah, ganti aja N-nya 5. Nih, kan rumusnya tadi Fn sama dengan N plus 1 per 2L kali V. Nah, N-nya ganti 5. Berarti F5 sama dengan 5 tambah 1 per 2L kali V. Nah, berarti 5 tambah 1, 6 ya. 6 per 2L kali V. Berarti sama aja kayak F5 3 per L kali V. Gitu. Berarti untuk nada atas kelima, cara nyari frekuensinya itu, rumus frekuensinya itu 3V per L. Kayak gitu, Nas. Ngerti gak? Bentar, Kak. Iya, oke. Oh. Iya. Tapi kalau misalnya dia kata-katanya bukan nada atas kelima, misalnya dia kata-katanya harmonik 4, harmonik 6. Nah, berarti dia N-nya berapa? 6. Enggak. N-nya 5. Nah, iya. Pokoknya kalau harmonik itu, pokoknya kalau nada atas itu selalu harmonik dikurangi 1 ya. 1. Kayak tadilah. Ya, aku tulis nada atas itu selalu harmonik. Atau biasanya resonansi. Bahasanya tuh kalau nggak harmonik resonansi, dikurang 1 buat N-nya. Nah, ngerti gak, Nes? Udah ngerti belum? Emang ngerti, insya Allah ngerti. Ini terusnya ada nih, pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka. Ini sama kayak dawai rumusnya. Nih. Pokoknya pipa organa terbuka itu sama aja kayak dawai ya. Kita lewat ya, berarti kita lewat aja. Nah, pipa organa tertutup. Ini salah nih. Ini enggak gini. Ini salah. Nah, coba kita cari ya nada dasar. Rumusnya kayak apa? Dia pakai rumusnya yang ini. Nah, beda ya sama pipa organa terbuka. Tadi kalau pipa organa terbuka, dia itu N plus 1 per N plus 1V per 2L. Nah, tapi kalau dia tertutup N plus 1
N plus 1. 2N plus 1V per 4L. Nah, kita cari nih. Nada dasar. Rumusnya kayak apa yang benernya. Ini salah ya, Nas, yang di modul. Nanti dibenerin sama Kak Arifin. Aku udah bilang. Nah, berarti kalau nada dasar, N-nya berapa? Nyari. Kenapa? Nyari, Kak. Iya, nyari. Ini nyari pakai rumus yang ini. Rumus yang ini nih. Ini buat pipa organa tertutup. Coba kita cari ya. Berarti kalau nada dasar N-nya berapa? 1 ya? 1. N-nya 0. 0. Nah, iya. Berarti masukin nih. F0 sama dengan 2 dikali 0 ditambah 1 per 4L kali V. Berarti rumusnya itu 1 per 4 V. 1 L-nya ketinggalan. Nah, berarti rumusnya bener ini ya. Nah, terus kalau nada atas ke 1 gimana tuh nyari rumus frekuensinya? Coba, Nas. Berarti N-nya berapa? Berarti 1. 2 ditambah 1. 3 Jadinya berapa tuh? per 4 L V. Berapa jadinya frekuensinya? 3 per 4 L V. Ya, betul. Gitu ya? Gitu, Nas. Ngerti belum? Insya Allah. Oke, kita lanjut. Nah, ini pelayangan bunyi. Ini mah gampang. Tinggal dikurang aja. Ini aku lanjut ya. Efek Doppler. Ini agak ribet nih, agak ribet. Nah, efek Doppler itu misalnya nih ada sumber bunyi sama pendengar. Misalnya ada ambulan. Biasanya sih ambulan kalau di soal. Nih, dia ngeluarin bunyi. Nah, pendengarnya diam. Nah, kalau ada kejadian kayak gini, dia akan menimbulkan efek Doppler. Nah, jadi di efek Doppler ini juga ada aturan plus minusnya nih. Jadi dia bernilai min ketika sumber mendekati pendengar. Di sini ditulis gak? Enggak ya? Oke, aku kasih tahu. Dia bernilai. Nih, untuk VS, ini untuk VS ya. Nah, dia bernilai min ketika sumber mendekati pendengar. Nah, dia bernilai plus ketika sumber, kebalikannya, menjauhi pendengar. Nah, tapi kalau untuk VIP, dia bernilai min ketika pendengar menjauhi sumber. Nah, nih. Menjauhi sumber. Nah, dia bernilai plus ketika pendengar wait. Bentar. Nge-lag. Nge-lag nih.
Pokoknya dia min ketika pendengar menjauhi sumber, kalau plus ketika pendengar mendekati sumber. Nah, gitu. Ingat aja kata kuncinya. Ya? Kok nggak nyatra ya? Bentar, aku cek. Oh, berarti dari sininya. Pokoknya ingat aja kata kuncinya itu. Kita di unnote aja deh. Unnote. Nah, pokoknya kata kuncinya itu min. Sumber mendekat bernilai min. Pokoknya kalau udah tahu satu kata-kata, nanti kamu bakalan tahu yang lainnya. Karena ini cuman kayak kebalikannya aja gitu. Ini pendengar mendekati sumber. Gitu. Ingat aja, min. Sumber mendekat bernilai min. Berarti kalau sumber mendekat bernilai min, berarti kalau yang bernilai plus sumber menjauh. Kayak gitu. Ngerti gak, Nas? Ngerti ke. Kita langsung ke soal. Soal efek Doppler aja dulu deh. Mana ya? Enggak ada. Nah, ini. Bukan. Yang ini. Sebuah ambulan. Bentar. Kita ngerjainnya di sini aja. Nah, sebuah ambulan bergerak dengan, nih kita gambar dulu ya. Ada ambulan. Ini ambulan. Bergerak dengan kecepatan 20 meter per second relatif terhadap pendengar yang diam. Nah, berarti yang sebagai sumber ambulan apa orangnya yang sebagai sumber bunyi? Ambulan. Ambulan ya, karena ambulan yang mengeluarkan bunyi. Berarti ambulan VS ya. 20 meter per second. Terhadap pendengar yang diam. Berarti ini VP ya. Berarti kalau diam kecepatan orangnya berapa? 0. Ya, 0. Jika cepat rambat bunyi, berarti dia V. Di udara. Ambulan mengeluarkan bunyi dengan frekuensi, berarti Fs ya. Yang ditanya, frekuensi pendengar VP menjauh saat ambulan menjauh. Ada dua. Saat sumber aja. Sumber menjauh dibandingi VP saat sumber mendekat. Nah, pertama kita cari dulu nih. VP saat sumber jauh. FP. Kok VP sih? FP saat sumbernya menjauhi ya. Nah, kita tulis dulu rumusnya tadi. Ini tadi. Nah, berarti FP sama dengan, nah, ini boleh plus, boleh minus. Soalnya orangnya lagi diem, jadi nggak ngaruh. Ya, kita pakai plus aja. Oh, boleh. Oh, gitu. Iya, kan kalau coba V ditambah 0, hasilnya berapa? V kan? V dikurang 0, hasilnya
Jadi dia nggak ngaruh plus minusnya. Kalau kecepatannya Oke. 0 gitu. Oke. Itu Nas, jelas gak? Jelas. Oke, berarti bebas. Kamu juga boleh pakai min. V saat sumber menjauh. Kalau sumber menjauh pakainya minus apa plus? Sumber menjauhi plus. Plus ya. Berarti kita makanya plus. VS-nya berapa nilainya? 20. Gini aja dulu deh. Tuh. Kali Fs. Masukin deh. V-nya 300 per 300 ditambah 20 kali Fs. Tuh. Di 300 per 320 kali 4. Coret. Gak bisa dikecilin ya? Yaudah dimin aja. Dimin dulu ya. Soalnya ini perbandingan, jadi nanti bisa dicoret sama yang satu lagi. Jadi nggak usah dihitung totalnya gitu. Kalau soal perbandingan. Terus yang kedua, frekuensi pendengar saat sumber mendekat. Nah, berarti FP ini bebas ya, mau 0 mau minus. Karena dia kecepatannya 0. Terus yang bawah, berarti dia minus apa plus nih? Berarti dia minus apa plus? Kenapa? Yang mana? Yang VS-nya. Ya, minus. Minus ya? Iya. Soalnya sumber mendekat. Ingat aja. Sukat min. Sumber mendekat bernilai min. Berarti dia min VS. Jadi 300 plus 300 dikurang 20 kali 475. 300 per 280 kali 475. Coret. Oke, kita bandingin deh. Ini misalnya FPA deh. Ini FPB. Kita bandingin ya. FPA banding FPB. Jadi FPA-nya berapa? 30 per 32 kali 475. 30 per 32. Jadi FPB-nya 30 per 2875. Coret deh. Sama. Coret. Kali silang. Jadi di sini kan gini ya jadinya 1 per 32 sama dengan 1 per 28. Kali silang. 28-nya pindah ke sini, ke kiri, 32-nya pindah ke kanan. Dah, kecilin bisa gak? Bagi Bisa berapa? Bagi 4. Ya, betul bagi 4. 28 bagi 4? 7 banding 8. Berapa? Ada nggak jawaban? Tadi mana sih soalnya? Ini ya? C. Berapa? 7 banding 8. Yang ini, yang C jawabannya. Ya gitu. Ada yang tanyain nggak, Nas? Insya Allah enggak. Kalau efek Doppler mah. Apa? Kalau efek Doppler mah enggak. Enggak, oke. Coba kita ke soal yang lain. Nah ini kita lagi Kak. Kenapa? Masih banyak Kak? Tinggal satu materi lagi. Oke. Jadi satu lagi soal. Ini gampangnya ini tinggal dikurang aja Nas. Kalau frekuensi pelayangan yang aku bilang tadi. Berarti ini hasilnya berapa deh? 2. Iya, gampang kan ini mah. 2 kok. Udah, gampang. Kalau misalnya ada yang nggak diketahui? Pasti diketahuin. Oh, pasti diketahuin. Iya.
Ini coba nih. Coba ya. Pipa organa tertutup. Tulis dulu. Pipa yang tadi nih. Panjangnya 12 cm. Nah, dia menimbulkan nada atas pertama. Panjangnya ya, bukan panjang gelombang. Salah. Kalau panjangnya berarti L. Dia menimbulkan nada atas pertama. Berarti N-nya berapa? Berapa, Nas? 1. Iya, betul. Yang ditanya panjang gelombangnya. Nah, kan kalau kayak gini kita nggak tahu kan ya rumusnya kayak gimana. Berarti pakai rumus yang tadi nih. Itu ini ya. Kalau organo 2N+1. 4L ya? Bener gak sih? Iya. Bener ya? Aku salah. Nah, berarti Kalau N-nya yang ganti. N+1. Yang mana? Yang Kalau N+1 tertutup. Terbuka. Kalau yang N+1. Ini kan tertutup nih. Di soalnya. Gitu. Berarti 3. 3. Oke, kita cari ya. 3 V. Yang ditanya lambda ya? V-nya kagak dikasih tahu. Coba bentar. Kita coba kerjain. Berarti N-nya 1 kan? Berarti 3 ya. L-nya 12. Berarti berapa nih? 1/16. Ya. V per 16. Ada V. Pakai rumus yang ini nih. Berarti kalau lambda itu apa? Bukan. Nah. Kalau lambda itu diketahui gak sih di sini? Ada rumusnya gak sih? Lambda itu lambda cepat lambat dibagi frekuensi. Belum dikasih tahu ya di sini. Ya udahlah, aku kasih tahu aja di sini. Jadi ini hubungan antara panjang gelombang, cepat lambat sama frekuensi. Ini rumusnya. Nah, tadi kan yang ditanya panjang gelombangnya ya. Masukin aja nih panjang gelombang sama dengan ya V-nya tetap V aja. V dibagi frekuensinya tadi berapa? V per 16 ya. Nah, berarti panjang gelombangnya ini coret. Berarti panjang gelombangnya 16 cm. Itulah. Ngerti gak, Nas? Ngerti. Ngerti kan? Nah, gitulah. Jawabannya yang ini nih. Lumayan gampang tapi Kenapa? lumayan gampang tapi pas di materi yang bukan maksudnya catatannya gambar-gambarnya bikin bingung. Coba yang ini kita coba. Dawa yang panjangnya 1 meter. L Berarti apa nih? L ya? L.
Kalau Dawan. meter diperubah ke cm nggak? Hmm? Dirubah ke cm nggak? Enggak kan ya? Nggak usah. Dan massa tali ya, 10 gram. Nas, bentar ya Nas, bentar. Ada telepon. Bentar Nas, bentar. Oke, aku kembali. Nggak apa-apa, ada gangguan tadi. Masanya 10 gram. Ini diubah jadi SI dulu, Nas. Berarti 10 diubah ke kilogram. Kali 10 pangkat min 3 kilogram. Nah, dengan nada harmonik 2. Berarti dia N-nya berapa? 2. Salah. Berapa? Kan ada harmonik ya? Itu 1. Frekuensi. Berarti F1-nya 4. Besar tegangan. 400 Hz. Terus abis itu tegangan. Tegangannya, tegangan itu sama aja kayak gaya ditanya. Sebentar, Nas.
Halo? Cek. Nas, kedengeran gak sih suaraku? Kedengeran. Sumpah. Tadi sinyalnya parah. Emang tadi ngomong kakak. Iya. Ya. Udah dari awal lagi nih. Nih. Tadi tuh ada di sini nih. Gaya tegangan kan sama aja kayak gaya ya. Jadi dia simbolnya F. Tadi mana ya? Tadi aku lihat. Nah, di sini nih rumusnya. Nih, yang ini. V sama dengan akar FL per M. Jadi kita harus cari V-nya dulu, nilai V-nya dulu berapa. Cari nilai V-nya pakai apa? Pakai yang tadi, rumus tadi loh. Yang F1, yang Fn sama dengan, tadi dia tuh dawai ya? Kalau dawai berarti, dawai bukan? Iya. Aduh. Mana sih tadi ya? Nomor berapa ya? Kayaknya deh, Kak. Nah, nih. N plus 1 V per 2L. Gitu. Nah, dari sini. Tadi kan berarti F1 ya. V kan 1 ditambah 1 per 2L. Ini coret ya. Nah, tadi F1-nya 400. Kita nyari V-nya. Tadi L-nya berapa? 1. Yang mana sih tadi tuh? Yang atasnya, Ding. Salah. Yang ini, Ding. L-nya 1. Oh, berarti V-nya 400. Masukin deh ke sini. Dengan akar L per M. V-nya 400. Akar FL per M. Nah, ini biar nggak ribet, kita kuadratin ya, biar akarnya hilang. Kok V-nya 400, Kak? Ini dari sini nih. Kan L-nya 1 tadi. Nih, L-nya 1. Oh, L-nya 1. Nah, gitu. Udah, ngeh. Ngerti gak? Enggak. Yang mana? Dipindahin L-nya ke samping. Nih, kan? Nih. Tadi mana ya? Kan tadi kan F1-nya kan udah diketahui kan dia 400. Ya kan? Nih, pada frekuensi 400 Hz. Ya kan? 400 Hz. Ya, Nah, ini dicoret kan? 1 tambah 1, 2 sama 2 coret kan? Ya kan? Iya. Nah, terus sisanya V per L. Ya. Nah, 400 L-nya. kali L. Nah, 400. Berarti 400 Terus L. L-nya itu nilainya 1. TV-nya 400. Gitu, Nas. Oh, iya 1 meter ya? Ya. Udah deh. Lanjut. Nah, ini biar akarnya hilang, kita kuadratin kan? Nah, berarti 400 kuadrat jadinya berapa nih? 16 ya? 16. 16. Lah, gitu. Ini Iya. F-nya kan ditanya ya. L-nya 1. M-nya 10 kali 10 pangkat min 3, berarti 10 pangkat min 2. Nah, berarti F-nya 16, 2 4 kali 10 pangkat min 2. Ceret. Nah, berarti
gaya tegangannya 1600 Newton gitu. Ngerti gak? Berapa? Hah? Itu yang dicoret 2 kan ya? Iya. 2. Jadi 1600 sisanya. SS Kak. Ngerti gak? Nah. Iya. Bentar Kak. Coba nih aku kecilin dulu biar kelihatan. Wow. Tuh. Udah Kak. Berarti lanjut ya. Aku mau Udah. minta Udah ngerti belum? Udah. Apa? Udah. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Mulai susah, sebentar. Les yuk. Nah, selanjutnya itu ada gelombang cahaya. Jadi di gelombang cahaya ini ada interferensi sama ada difraksi cahaya. Nah, kalau interferensi itu perpaduan antara dua gelombang cahaya. Kalau difraksi itu peristiwa pelenturan cahaya yang melalui celah yang sempit. Itu namanya difraksi. Kalau difraksi itu jadi kata kuncinya itu celah yang sangat sempit. Gitu. Nah, kalau di interferensi itu rumusnya nih. PD per L sama dengan N, aturan makanya N aja. Nggak bisa di ini ya. PD per L sama dengan makanya di M ya. Kita ganti N aja ya. N. Ina semuanya pakai N apa M? Bedanya apa? Sama aja sih. Tapi kalau dulu di sekolahan dia makanya N. Pokoknya asal kamu tahu itu artinya apa. Soalnya takut ketukar sama masa. Bedanya apaan Kak? N sama M? Nggak ada bedanya. Soalnya kalau pakai M, aku takut ketuker sama masa gitu. N itu berarti artinya? N itu pola keberapa gitu. Sama kayak yang tadi loh sebelum-sebelumnya kita pakai M. N aja. N aja ya. Kayak gitulah. Kita langsung ke soal aja deh. Biar langsung cepet. Oh iya, yang ini dulu jelasin lupa. Nah, ini ada dispersi cahaya. Nah, kalau dispersi cahaya udah rumusnya kayak gini aja, simple. Selalu ungu dikurangi merah. Kalau N itu indeks bias, N2 itu, kalau di sini, kalau di dispersi, N itu indeks bias. Jadi selalu ungu dikurangi merah. Nih, kalau yang nomor 2 itu ungu, yang nomor 1 itu merah. Kalau beta ini sudut pembias prisma. Udah sih gitu doang. Kita kerjain deh. Nomor berapa ya? Nomor berapa, Nas? Bentar. Kita coba nomor
Nomor 1 dulu deh. Pola interferensi. Oke. Di tempat jarak antar celah. Ini udah pernah diajarin belum di sekolahan? Kurang tahu. Pokoknya itu kelas 11 bukan? Kelas 12 sih kalau di aku. Pokoknya pas itu Nah, pokoknya nih ya, oke deh aku jelasin dulu deh. Putaran gelombang yang tadi kakak jelasin apa sih? Nah, yang amplitudo cos gitu, Hah? itu kelas 11 sama Bu Muti, dan itu udah online kan. Jadi rada-rada pokoknya nyampe situ udah wah nggak tahu, nggak ngerti. Ya. Oke. Aku jelasin. Jadi ini ada interferensi. Kalau interferensi itu rumusnya PD per L kali N lambda. P-nya itu jarak pola. D-nya itu jarak antara dua celah. Pokoknya kalau ada 6 kata-kata antara dua celah berarti dia D nilainya. Kalau L itu jarak layar. Jadi kalau misalnya kamu nemuin kata-kata ada layar, berarti dia L. Kalau antar dua celah berarti dia D. Kalau jarak pola berarti P. Kalau N itu pola keberapa, kalau lambda panjang gelombang. Nah, terus kalau difraksi itu rumusnya D sin theta sama dengan N lambda. Kayak tadi, kalau di sini tuh dia tuh konstanta Kisi. Jadi D itu 1 per N besar. Nah, N besar ini banyaknya Kisi. Nah, gitu. N itu polanya, bisa pola 1, 2, 3. Lambda itu panjang gelombang. Oke, kita ke soal. Nih, interferensi celah ganda. Jarak antar celah, berarti dia D kan. D sama dengan 0,5 mm. Dan layer, ini layar, berarti L. 1 meter, berarti 1 M. Terus, jika jarak pola yang ketiga dari terang pusat, berarti dia P3. Dari terang pusat, 7,5 mm. Yang ditanya, panjang gelombang tuh berapa? Nah, pakai rumus ini. PD per L sama dengan N lambda. Nah, N-nya berapa? N-nya itu 3. Karena dia pola yang ketiga dari terang pusat, berarti N-nya 3. Tuh, jadi, nah, aku gambarin dulu. Kotak nih. Jadi ini namanya terang pusat. Nah, habis terang pusat, di atas terang pusat itu ada gelap 1. Ini terang 1. Terus ini gelap 2. Ini terang 2. Pokoknya dia selalu kayak gini nih nanti. Ini untuk mengetahui N-nya. Cuman kalau ini di soal N-nya udah diketahui. N-nya itu 3. Tinggal masukin aja nih rumusnya. Berarti 7,5 kali 10 pangkat min 4 ya. 10 pangkat min 3 meter. D-nya 5 kali 10 pangkat min 4. Ini meter juga nih. Kita jadiin meter aja. Terus L-nya 1. N-nya 3. Lambda yang tanya. Berarti ini 75 kali 10 pangkat min 3 kali 5 kali 10 pangkat min 4 per 3. Ini bisa kita coret ya. 25. Nah, 25 kali 5 125 kali 10 pangkat min 7 meter. Karena ini satuannya dalam nm, sedangkan 1 meter itu
sama aja kayak 10 pangkat 9 nanometer. Nah, ini kita ubah ke nanometer. Berarti dikali 10 pangkat 9. Berarti jawabannya berapa? 125 Kali dikali 10 pangkat 2. berarti 1250 ya. Mau dong cobain. ini ada komanya ya? Ini 4, Ding. Salah aku. Ini berarti 8. Berarti 1. Baru Iya, ngeh. Berarti hasilnya? D. Oke. Makanya nggak ada. Iya, baru ngeh. Lupa. Lanjut. Nah, dia lagi. Nah, ini nih yang berlaku tadi nih. Dua celah yang berjarak 1 mm. Berarti dia apa? Kalau jarak antar dua celah. D ya. 1 mm. Karena dia mm, hasilnya mm gak usah kita ubah lagi ya. Udah mm aja. Disinari dengan panjang gelombang 6000. Itu ini namanya Armstrong. 1 Armstrong itu sama aja kayak 10 pangkat min 10 meter. Kita ubah ya ke meter dulu. 6 kali 10 pangkat 3 berarti. Ini kali 10 pangkat min 10. Ini buat meter. Berarti berapa nih? 6 kali 10 pangkat min 7. Ubah lagi ke mm. Loh kok? Kan ini mintanya satuannya mm. Oh iya. Berarti turun 3 ya, pangkat 3. Iya, kali 10 pangkat 3. Berarti 6 dikali 10 pangkat min 4. Aduh, berisik banget, Kak. Min 4. L-nya 1 meter ya. Ubah ke mm. Berarti 10 pangkat 3 ya. Nah, tentukan jarak antara gelap kedua dengan terang 4. Nah, ini baru nih berlaku yang kayak gini nih. Yang tadi aku gambarin kayak gini. Nah, ngerti gak nih? Nih, aku gambarin di sini. Wow. Nih, aku gambarin ya. Set. Waduh. Ini yang coret-coret tadi bisa di-save gak, Kak? Bisa, insya Allah. Ntar aku kasih tahu jawabannya. Ini terang pusat, ya kan? Ini gelap 1. Ini terang 1. Ini gelap 2. Ini terang 2 berarti. Ini gelap 3. Ini terang 3. Aku masih nge-record kan ya? Masih. Ya udah nanti kan ke-record tuh. Nah, ini gelap 4. Ini terang 4. Nah, yang ditanyakan ya? Ya udah lanjut dulu. Yang ditanyakan antara gelap kedua sama terang 4 ya. Nah, berarti gelap kedua kan di sini nih. Ke terang 4 ke atas ini. Kita hitung nih dia naik berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia naik 5. Nah, kayak gini tuh fungsinya buat apa sih? Buat nentuin N-nya. Nah, jadi dia tuh setiap naik itu nilainya setengah, Nas. Ini tuh nilainya setengah. Gitu. Nah, tadi dia dari gelap kedua ke terang 4. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tinggal 5 dikali setengah. Nah, berarti nilai N-nya berapa? 5/2 gitu. Ngerti gak? 1. Oh, karena ini 5 berarti dikali 1. Iya, karena dia jaraknya dari gelap kedua ke terang 4. Ngerti gak? Insya Allah ngerti. Nah, coba aku tanya. Kalau misalnya dia dimintanya dari gelap 3 ke terang 4, berarti berapa?
N-nya. Dari gelap 3 ke 4 terang per 4. 2. Apa? 2 bukan. 2. Dari 3 ke terang 4 kan? Nah, 1, 2, berapa? 3. 1, 2, 3. Oh, 3 per 2. 1, 2, 3. Iya benar. Gitu ya, ngerti gak? Ngerti kan? Udah ngerti belum yang ini? Insya Allah. Oke, berarti N-nya tadi berapa? 5 per Berarti 2. Udah deh masukin rumusnya. Yang ditanya apa? Jarak lambda enggak, P. jika jarak celah. Jarak pola ya antara gelap kedua. P yang ditanya. Jarak celah sama aja pola. P ya, karena yang P ditanya. D-nya berapa? 1. L-nya 10 pangkat 3. N-nya 5 per 2. Lambdanya 6 kali 10 pangkat min 4. Berarti P-nya 6 bagi 2 berapa nih? 3. 5 kali 3, 15. Kali 10 pangkat min 4. Kali ini naik ke atas ya. 10 pangkat 3. Bener gak? 1,5. 1,5. Dah, tuh. Gitu, Nas. Terakhir deh, yang Oke. Yang ini. Udah berapa aja? Ini gampang. Dikit lagi. Yang dispersi. Tadi kan sudut pembias itu apa? Ayo 3 menit. 15 derajat ya. Indeks bias berarti N. N merah. N merah nilai berapa? 1,48. N ungu nilainya 1,51. Ditanya sudut dispersi. Tadi rumusnya ungu dulu apa merah dulu? Ungu dulu. Yang merah kan? Kali B. Berarti ini ungunya 0,03 jadinya ya. Kali 15. Berapa tuh? 0,45. Udah, gitu. Udah, Nas. Udah, yuk. Mari Udah. kita buka. Oke, kita tutup. Udah ajan tau? Di rumah kamu udah ajan? Belum. Di rumah aku udah ajan tuh. Udah azan emang, Mek? Udah azan? Belum. Ini masih sholawatan. Kayaknya 15 deh. Oke. Kalau gitu kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca kafaratul majelis. Alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.